Lewat, 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 oh, lewat, 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 lewat. Salam Tim Kopi dan Kakao. Saya Elianti Mayangsari, adalah anggota tim kerja terpadu dari Tim Kopi dan Kakao. Tentunya kita ingin tahu dan ingin kenal lebih dekat siapa saja yang terlibat di dalam tim kerja terpadu Tim Kopi dan Kakao. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka mari kita lihat bersama-sama. Mama lihat sapu hati su tenggelam di dasar pasir, di laut biru di Papua. Cerita dia sungai yang deras. Tim kerja terpadu kopi dan kakao terbentuk atas inisiasi kontak person perwakilan NGO Nederland, Jan Swenberg dan Dr. Insinyur Antonius Suparno MP dari Fakultas Pertanian Unipa. Pertemuan pertama yaitu pada tanggal 22 November 2018 disepakati akan dibentuk tim kerja secara volunteer untuk membantu pengembangan kopi dan kakao petani lokal Papua. Selanjutnya, mari kita lihat sejarah singkat terbentuknya tim. Tim Think Coffee and Kakao secara resmi ditetapkan pada 14 Februari 2019. Visi tim Think Coffee and Kakao adalah terbangunnya ekonomi masyarakat lokal yang tangguh melalui pengembangan komoditas pertanian unggulan. Untuk mencapai visi tersebut, maka misi tim ini adalah 1. Membangun kesadaran masyarakat lokal untuk mau mandiri secara ekonomi melalui pengembangan komoditas unggulan berdasarkan potensi agroekosistem wilayahnya. 2. Merancang dan mengimplementasikan model pengembangan komoditas unggulan bagi pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat lokal. 3. Melakukan pendampingan teknis dan asistensi pengembangan komoditas unggulan bagi masyarakat lokal. 4. Membangun sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak yang dapat memfasilitasi dan mendorong percepatan pengembangan komoditas unggulan pada masyarakat lokal. 5. Mengembangkan model agribisnis pertanian yang berbasis pada pengembangan komoditas unggulan yang lebih menguntungkan masyarakat lokal. Sejak terbentuknya tim kerja terpadu Tim Kopi dan Kakao telah melakukan berbagai kegiatan. Apa saja yang telah dilakukan tim kerja terpadu? Mari kita simak bersama-sama. Tim ini memiliki moto yaitu kesejahteraan yang berkelanjutan. Komitmen tim ini adalah 1. Mengabdikan segala pengetahuan dan kemampuan yang kami miliki untuk mengembangkan ekonomi masyarakat lokal berdasarkan potensi pengembangan komoditas unggulan. 2. Tidak berorientasi pada kepentingan maupun keuntungan pribadi. 3. Mengutamakan kepentingan masyarakat lokal pemilik sumber daya. Tujuan dibentuknya tim ini adalah membangun ekonomi masyarakat lokal melalui pengembangan komunitas unggulan secara terpadu dengan pendekatan agribisnis yang lebih menguntungkan bagi masyarakat lokal secara berkelanjutan. Sasaran utama tim ini adalah terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat lokal yang berbasis pada pengembangan komunitas unggulan secara terpadu dan berkelanjutan. Indonesia adalah negara produsen kopi dunia terbesar keempat setelah Brasil, Kolombia, dan Vietnam. Ketika wilayah barat Indonesia telah jenuh untuk ekstensifikasi perkebunan kopi, maka hal ini merupakan peluang bagi Provinsi Papua Barat yang harus segera diraih. Sejak November tahun 2018, tim Think Coffee and Cocoa telah memulai meraih dan mengisi peluang tersebut. Kopi sebagai salah satu komoditas unggulan secara agrosistem
sangat sesuai dikembangkan di wilayah pegunungan Arfak, sedangkan wilayah Snowy, Lembah Kebar, Tambrau sangat sesuai untuk pengembangan kopi Robusta. Roadmap pengembangan kopi baik di wilayah pegunungan Arfak maupun Snowy, Lembah Kebar, Tambrau telah disusun. Bahkan website pengembangan kopi telah disiapkan agar dunia tahu spesialty kopi Papua Barat. Mari awali setiap hari-harimu dengan minum kopi. Kopi Papua Barat, mantap. Selamat pagi, kali ini saya berada di sekitar Danau Anggibida, salah satu danau di Pegunungan Arfak yang berada pada ketinggian sekitar 1.900 meter dari permukaan laut. Bisa kita lihat dengan panorama yang begitu indah. Pagi ini sebetulnya dalam rangka ingin mengamati kembali pertanaman kopi yang telah setahun lalu kami coba kembangkan di sekitar seputaran Danau Anggibida. Tapi mengapa pagi ini saya harus ada di sini? Saya ingin menunjukkan kepada kita sekalian bahwa pengembangan kopi di tempat ini akan memiliki nilai yang luar biasa. Mengapa? Karena bisa disinergikan atau dipadukan dengan potensi wisata yang ada di tempat ini. Jadi pengembangan kopi di tempat ini akan mempunyai nilai agrowisata yang tinggi karena ada objek-objek wisata, terutama misalnya bisa kita lihat Danau Anggibida yang begitu luar biasa. Nah, semua komponen ini kalau disinergikan secara terpadu di dalam sebuah perencanaan bahkan implementasi yang baik, maka tentunya akan memberikan nilai bagi pengembangan ekonomi di tempat ini. Demikian. Saat ini kita akan melaksanakan bimtek pembenihan kopi, di mana benihnya kita ambil dari pohon yang sudah ada di tempat. Nah, cara pembenihan di lokasi kita bisa melakukan dengan dua cara. Yang pertama mengambil benih buah-buah kopi yang sudah masak benar. Yang kedua kita bisa menggunakan benih-benih atau buah kopi yang jatuh di bawah pohon yang sudah tumbuh, yang disebut dengan bibit cabutan. Ini adalah tanaman yang sudah berkembang lebih dulu sebelum benih yang kita kembangkan di tempat ini. Kita bisa lihat tanaman ini secara keseluruhan, tanaman kopi di Pamaha ini belum ada pemeliharaan, bentuk dan juga pemeliharaan dalam kaitan dengan produksi. Tetapi kalau kita menyaksikan keragaman tanaman ini secara keseluruhan, pertama kita melihat ini buahnya cukup banyak walaupun tanpa perawatan. Kalau kita lihat ke dalam buahnya ataupun cabang-cabang produksinya, kita bisa lihat cerinya di sini. Ini ukuran cerinya pun besar ini, ya. Tanaman ini buahnya cukup banyak. Apalagi kalau tanaman ini dibentuk, kemudian dipelihara secara baik dengan pangkas-pangkas pemeliharaan maupun tindakan-tindakan yang lain yang rutin dilakukan, kita berharap ini produksinya juga akan baik. Ini menjadi ukuran yang baru kita kembangkan ini kurang lebih 1 tahun. Kalau dipelihara akan memberikan hasil yang cukup baik. Oleh sebab itu tempat ini memang secara agroekosistem kita berharap ini akan kita dapatkan kopi yang juga terbaik. Jadi keragaman tanaman kopinya yang baru berusia kurang lebih 1 tahun. Ini kita bisa lihat juga pendidikan keragaman cukup baik, memang karena tanah ini cukup subur. Dan inilah masih tetap mempertahankan pola pencerangan mereka, tanaman kopi, tapi juga tanaman sayuran yang selalu dikembangkan oleh masyarakat. Jadi kita lihat ada kol, ada wortel, semuanya masih dikembangkan dengan sistem yang ada. Jadi tanaman kopi yang kita kasih ini tidak merubah pola mereka, tetapi bagaimana dia memaksimalkan peluang yang ada di pekarangan, ya, maupun di kebunnya nanti. Jadi efisiensi, ya.
Sistem pertanian di distrik Anggegida, Kabupaten Pegunungan Arfak adalah tanaman campuran beberapa tanaman sayuran dataran tinggi seperti bawang, cabai, sawi, wortel, seledri, tomat, kentang dan tanaman pangan seperti jagung dan labu. Hal ini menunjukkan bahwa petani telah menerapkan efisiensi penggunaan lahan yang tinggi. Oleh karena itu, penanaman kopi di wilayah ini diterapkan dengan sistem sisipan di antara sela-sela tanaman sayuran, di pekarangan, dan di kebun-kebun. Pengembangan kopi di Pegunungan Arfak tidak berupa hamparan tetapi dengan pola sisipan. Hal ini penting sehingga pertanian konservasi dapat diterapkan berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Distrik Anggegida merupakan salah satu distrik di Kabupaten Pegunungan Arfak yang terdiri atas 8 kampung yang menyebar di sekitar Danau Anggegida. Distrik ini berada pada ketinggian tempat antara 1963 sampai 1983 meter di atas permukaan laut dengan jumlah penduduk sebanyak 4.403 jiwa. Kunjungan dan pendampingan oleh tim kerja terpadu Think Coffee and Cacao sejak tahun 2018 telah bersepakat dengan masyarakat setempat untuk mengembangkan perkebunan kopi rakyat. Hingga saat ini telah dibagikan sebanyak 2.100 bibit kopi kepada masyarakat. Pengembangan kopi di wilayah Anggegida akan menggunakan sistem tanam sisipan yang artinya bibit kopi ditanam di sela-sela tanaman sayuran di pekarangan, kebun, dengan pengaturan jarak tanam sehingga tidak mengganggu tanaman yang telah diusahakan masyarakat. Dengan sistem ini, maka sistem pertanian berkelanjutan berwawasan lingkungan dalam kerangka pembangunan berdasarkan konservasi dapat terwujud. Sistem tanam kopi sisipan merupakan sistem tanam yang tepat untuk menghadapi perubahan iklim global, meningkatkan keragaman hayati, mendukung fungsi konservasi, yaitu perakaran kopi mampu menjaga suhu, kelembapan, dan ketersediaan air dalam tanah, menjaga erosi dan longsor, serta penambahan hara oleh serasa daun kopi. Tanaman kopi diharapkan mampu menyerap dan menyimpan karbon dalam tanah sehingga menurunkan emisi gas rumah kaca. Luar biasa! Setelah kita menyaksikan kegiatan tim kerja terpadu Think Kopi dan Kakao di Pegunungan Arfak, kita akan menuju ke Kabupaten Tambrau, tepatnya di wilayah Kebar, Kampung Snopi. Distrik Senopi merupakan salah satu distrik di Kabupaten Tambrau yang meliputi lembah Kebar dengan ketinggian tempat sekitar 300-600 meter di atas permukaan laut. Melihat potensi yang ada, maka tim kerja terpadu Think Coffee and Cacao bersama-sama dengan masyarakat berindukan dan bertekad kembali mengembangkan kebun kopi di wilayah Senopi Kebar secara swasembada. Hingga saat ini, tim kerja terpadu telah melakukan pendampingan penanaman kopi Arabica seluas 3 hektar dengan menerapkan sistem agroforestry. Kopi ditanam di lantai hutan yang telah dijarangkan menggunakan pelindung yang bernilai ekonomi seperti langsat, duku, dan sirsa. Di samping itu, ruang di antara tanaman kopi juga ditanami pangan lokal seperti keladi dan petatas. Sistem ini menerapkan pola pertanian konservasi berkelanjutan. Hari ini besok pagi tumbuh tinggi boleh ini. Ya, Sabar menantikan. harus bersabar. Ya. Jadi Bapak mungkin gratis Kakak. Ya, Ini Bapak dong nggak punya keputusan tanam sebagai percontoh. Ya. Benar kan? ya, Tapi harus perhatikan kita masyarakat busuk yang ada. Kita juga harus punya kebun kopi. Karena yang ini masuk tumbuh saya tinggal tuh sudah mau kadang yang sekarang ada itu kan saya nggak punya. Oh. Saya minta sebakan datang dan kopi sama ketemu dari busuk yang warga ini. Karena ini kan terbalik ini. Bagaimana ini dia tumbuh sehat, Bapak orang juga pikiran akan terbuka bahwa dunia yang sangat subur indah. Sekarang sudah bagus. Itu kan juga harus punya ada. ya, Jangan kita cuma rawat ini. Sedangkan kita punya pribadi terada. Ini saya minta Bapak dan tolong kita dan bibit. Kalau kita sendiri mau cungkel ini, rumput kasih pindah 1 hektar, 2 hektar itu terserah bagi kita sendiri. sip. Mereka antisipasi saya pulahan siap. Ya, ya, ya. Apa nih sudah? Makanya saya siap. Ada Oke. ada di belakang. Ya. Itu kebun saya. Allah di atas Allah. Allah manuat kanam kijan. Hanya nuat gambar Yesus Kristusa. Roh Kudus nuasan. Hanya nuat gambar Yesus Kristusan kiar. Kiar Yesusa. Karena Allah nanam wafu Yesusa. Anakku dunia manggil untuk habis selamatkan. Mami ma berdosa. Muna bagi Yesusa nanti menuju Allah. Terima kasih na Allah nan. Terima kasih na Yesusa. Terima kasih na Gubesrin.
put man mungkin kuat pun niak man disubur mangi niak maniun mangi niak maji mangi lembah kebar mangi alamin yang bukan kau ibuan sirian ni kama pekra manju. Ku tempat mani mangi na kutung furu baijan hanya na kutut bibit kopi manduk waki mbak yang di mbak yang kumuap ma bari kota bari litban bari dinas ma dari kual kopi bari niak manukwar. Di alami perjalanan mapu gunung pasir lebih lewat tikungan lebih lewat lembah-lembah lebih lewat sampai minggu ke bar manggi kutu selamat. Terima kasih na Yesus anjat tempat pekerama sirin karena ia lebih selamat. Bikas turun kopi ku manggi kutu ke masjid dan masyarakat diterima kutu bukan mafun. Terima kasih na Yesus anjat tempat pekerama sirin. Yesus ana mantuk niak maniaki. Yesus ana membuat kesuburan niak maniaki. Yesus ana mami berkati kopi-kopi mangi. Yesus ana mami berkati tua maraba mangi sehingga raba barima simir di pertama sampai kau kopi ke sia kojan kurwa kojan nirwa kojan kecelakaan hujan diselamat pun to majapangi. Terima kasih na Yesus anjat tempat pekerama sirin. Nan mang fururik. Maput man mugi. Terima kasih Yesus anan. Kopi ma diterima manggi. Yesus kami berkati bari woma tangan bari ditban minggu yuk masyarakat sampai kau. Yesus kami jaga sampai kopi manggi biar berhasil naku yuk ma. Niak maniun. Niak maji niak lembah kebar manggi. Terima kasih na Yesus anan. Yesus anan bitu fe manggi yuk yabe bahujap manggi. Ia tete majapu ke kuma lembah manggi itu jagun ke barki itu mai yafir. Ia ke ngusangga. Mami dia ke berencana. Tapi Yesus sana mami menentukan. Kejahatan, kecelakaan bayi mana bipeleyek. Yesus kami jauhkan. Yesus kami hindarkan. Yesus kami depan. Ia ke baki kaye. Ikut salib di depan kami ikut. Sampai menuju tempat yang kami tinggal. Terima kasih Yesus anjat tempat pekerama sirin. Kami berkati pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi, pemerintahan desa, pemerintahan distrik, kepala suku, kepala kampung, dan ketua kelompok. Selama perjalanan tim kerja terpadu di dua kabupaten, yaitu di Pegunungan Arfak dan Kabupaten Tambrau, telah mendapat tanggapan yang beragam dari berbagai pihak. Tim kembali menyusuri Pegunungan Arfak, kali ini tepatnya di distrik Membe. Di sana tim melakukan berbagai kegiatan. Cekidot. Distrik Membe merupakan salah satu distrik yang terdapat di Kabupaten Pegunungan Arfak. Distrik ini terdiri atas 6 kampung yaitu Memti, Usti, Inyebo, Imbesaba, Membe, dan Kone. Wilayah ini berada pada ketinggian tempat antara 989 sampai 1445 meter di atas permukaan laut dengan jumlah penduduk distrik Membe lebih dari 3.600 jiwa. Tanaman kopi di wilayah Membe telah dikenal sejak tahun 1980-an. Kunjungan tim kerja terpadu Think Kopi and Kakao pada bulan September 2020 disambut baik oleh masyarakat dan berkeinginan menghijaukan distrik Membe dengan kopi. Tim kerja terpadu juga telah membagikan 250 batang bibit kopi dan melakukan demonstrasi penanganan pasca panen kopi menggunakan mesin pulper, yaitu mesin pengupas kulit buah kopi. Di samping itu juga telah membagikan sebanyak 3.000 polybag di tiap kampung. Demikian kegiatan yang telah dilakukan tim kerja terpadu Think Kopi dan Kakao. Masih banyak pekerjaan lain yang menunggu yang harus dituntaskan. Beragam tanggapan positif dan negatif terhadap tim kerja ini. Ada kalimat cantik yang ditujukan untuk tim ini. Tim kerja terpadu hanya tim yang membawa-bawa proposal untuk meminta-minta dana. Pertanyaannya, kemana tim ini membawa proposal? Untuk siapa dan kepada siapa? Kalimat cantik ini tidak menyurutkan langkah tim dan tetap semangat untuk membangun kesejahteraan masyarakat di Papua Barat. Bahkan kalimat itu menjadi cambuk untuk tetap mengabdi dan tetap bersemangat. Dihina tidak membuat kami frustasi, jatuh dan kecewa. Dipuji tidak membuat kami terlena dan tersanjung. Karena banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Layar sudah terkembang. Apapun badainya, yang terpenting tahu pasti arah dan yang dituju. Keringat harus jatuh ke bumi, baru mendapat hasil. Gunakan talenta yang ada untuk terus maju. Membangun Papua Barat dengan hati, mempersatukan dengan kasih, menuju Papua Barat yang aman, sejahtera, dan bermartabat.
Sekian dan terima kasih. Salam Think Kopi. Di kala matahari terbenam, ku kenangkan negeriku. Negeriku cendrawasih, elok bagai rupawan. Panorama Iriani ku kenang, takkan ku lupa. Gugusan pulau-pulau, lukisan alam pesona. Pulau Iriani ku kenang, takkan ku lupa. Dari jauh